89,8 Megasur FM Kuningan masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Ya. Seperti halnya cita-cita dari Presiden Indonesia di Nawacita nomor 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Cocok juga dengan visi misi Kuningan, maju pinunjul berbasis desa. Betul. Jadi kalau desa kuat, kata Iwan Fals, insya Allah Indonesia pun kuat. Desa-desa penyangga Gunung Ciremai ternyata punya semacam keterikatan gitu ya, punya hubungan baik, dan itu katanya ada di Forum Ciremai. Apakah betul seperti itu? Seperti yang sudah kita janjikan tadi di segmen awal bahwa kita sudah mengundang narasumber kita, yaitu dari Forum Ciremai, dan langsung sudah ada di pinggir kita, di tengah-tengah kita dari Forum Ciremai ada 2 orang. Pak Ketua Forum Gunung Ciremai, selamat malam, Kang Dedi Tato ya, Kang. Selamat malam. Boleh agak deketan, Kang? Ya. Siap, selamat malam. Iya, selamat malam Kang Dedi Tato ya. Iya. Satunya boleh kenalin siapa lagi? Satunya lagi ini Dedi juga, yo. Seriusan? Serius. Kalau lagi ngumpul D2. D2 ya. Dua. Oh. Dian Paramana Putra dan Dedi Dukun. Ya. D2. Biasa. Kang Dedi Arianto ya, Kang ya. Ya betul. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Sehat, Kang ya? Alhamdulillah. Wah, dari badannya sih kayaknya ini emang sudah fit semua nih. Minum kopi tadi sih. Wah, mantap. Gimana, Kang? Perjalanan dari Majalengka atau dari mana, Kang, ke sini? Kebetulan tadi waktu kemarin saya diinformasi ya, harus ke radio Mega Suara ini ya. Kebetulan tadi lokasi lagi di Bekasi ya. Bekasi. Kebetulan kita jos langsung sini, alhamdulillah tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, dan alhamdulillah saya nyampe di sini juga disambut hangat dengan kopi hangatnya juga di sini. Terima kasih. Mantap. Mantap. Di malam ini, Kang, kita udah sebarin player, yaitu kita punya tema manfaat Gunung Ciremai. Hubungannya dengan Forum Ciremai tentunya kental dan erat sekali. Tapi sebelum ke sana, mungkin masyarakat atau mania Mega Suara ingin tahu lebih jelas sih, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Forum Ciremai. Jadi ada sejarahnya mungkin ya, Kang ya. Bisa diceritakan gimana, Kang? Mungkin bisa ya nanti sekilas, dan lebih banyak juga mungkin dengan D2-nya juga ya, karena Tektok sini ya. ada senior saya. Siap. Monggo untuk diceritakan gitu. Ya sama-sama. Gimana berarti berlatar belakang dari apa nih ceritanya, Kang Ned? Jadi begini, untuk Forum Ciremai itu sebenarnya format baru dari komunitas sebelumnya. Jadi dulunya itu bernama FKKGC. FKKGC dulunya. Forum Komunikasi Kemitraan Gunung Ciremai. Iya. Yang isinya itu para stakeholder dan masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ciremai, yang peduli terhadap kondisi Gunung Ciremai. Iya. Itu awalnya sih dari unsur pemerintah juga ada, dari pihak masyarakat ada, komunitas ada, LSM ada. Itu bagaimana ketika ada pihak-pihak yang istilahnya membuat Gunung Ciremai menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu bisa di-counter. Gitu. Dan itu terjadi ketika tahun 2000. Itu FKGC itu sekitar tahun 2012-an. 2012. 2013 itu ada konflik untuk pemanfaatan air, di mana ketika ada kebijakan baru bahwa untuk pemanfaatan air di kawasan konservasi, dalam hal ini Gunung Ciremai sebagai taman nasional, itu harus berizin ke kementerian terkait, yaitu Kementerian Kehutanan. Tetapi banyak berbagai konflik di lapangan. Akhirnya waktu itu FKKGC membuat suatu forum terbuka 5 kementerian untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya si pemanfaat air nanti itu mempunyai pegangan yang jelas. Akhirnya di situ kesepakatan itu ada Menteri PUPR, Menteri
SDM, Menteri Kehutanan pasti, termasuk Menteri Keuangan sepakat bahwa untuk di kawasan konservasi mengikuti undang-undang yang berlaku di kawasan konservasi. Waktu itu untuk air itu P64 tahun 2013. Ya. Ya. Berjalan waktu sekitar tahun 2015 ada kebijakan baru dari pihak Taman Nasional bahwa punya ide gagasan bagaimana caranya masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ciremai itu mempunyai kompensasi penghasilan yang dulunya merambah menjadi tidak merambah. Nah, akhirnya waktu itu dengan Kepala Balai Taman Nasional waktu itu Insinyur Palbu Yoso, forum FKKGC membuat kesepakatan untuk menempuh pemanfaatan jasa lingkungan. Ada dua, jasa lingkungan air dan wisata alam. Nah, akhirnya ketika itu FKKGC dari tadi anggota-anggotanya dari LSM segala macam kurang efektif, akhirnya kita inisiatif rubah bentuk, rubah keanggotaan waktu itu. Jadi akhirnya bentuk barunya Forum Ciremai, fokusnya yaitu untuk memfasilitasi masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ciremai supaya bisa menempuh izin sehingga legal dalam pemanfaatan jasa lingkungan itu. Akhirnya tahun 2015 kita bikin legalitasnya. Alhamdulillah 2016 akte notaris sama sampai ke SK Kemenkumham turun, Forum Ciremai legal berdiri dan mendapat ditunjuk oleh SK TNGC untuk mengeluarkan rekomendasi setiap yang akan memanfaatkan jasa lingkungan tadi di kawasan tentang perizinan karena amanat undang-undang waktu itu, undang-undang tentang pemanfaatan jasa wisata alam, salah satu poin syarat menempuh izin itu harus ada rekomendasi dari forum. Seperti itu. Akhirnya itu dijadikan suatu suatu kesempatan bagaimana caranya membina masyarakat, mendampingi masyarakat supaya dalam memanfaatkan jasa wisata alam itu legal. Seperti itu. Berarti dengan sendirinya FKKGC nggak ada ya dengan hadirnya Forum Ciremai ganti ya? Bermetamorfosis. Waktu itu tapi ketuanya masih tetap waktu itu Insinyur Haji Sanusi Wijaya. Saya waktu itu kedudukannya sebagai koordinator bidang wisata alam karena waktu itu fokus kedua jasa lingkungan itu air dan wisata alam, makanya cuman aja 2 bidang. Bidang wisata alam dan bidang pemanfaatan air. Seperti itu. Oke, berarti kalau Forum Ciremai sendiri berdiri bisa dikatakan kalau dikatakan ultah tanggal berapa? 26 Juni 26 Juni karena SK-nya itu 26 Juni tahun 2016. Betul. 26 Juni 2016 berdirilah Forum Ciremai. Iya. Oke. Udah 4 tahun berarti ya? 4 tahun ya, udah ini. Pas yang pengurusan pertama gimana tuh Kang? Yang pertama itu tadi kita komit untuk mendampingi masyarakat supaya ketika beraktivitas memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak Taman Nasional untuk beraktivitas di wisata alam, kita mendorong supaya berizin tadi. Kita dorong. Waktu itu pelopornya itu 2. 2 itu sebagai representasi masyarakat Gunung Ciremai, kelompok masyarakat Gunung Ciremai yang pengen turun dari merambah hutan untuk berusaha di jasa wisata. Itu. Waktu itu kelompok masyarakat Pujaga Manik di Batu Luhur dan kelompok masyarakat Ciremai Green Lambosir di Setinegara. Itu dengan bimbingan dari pihak Taman Nasional, juga pendampingan dari Forum Ciremai, presentasi itu di Kementerian Kehutanan bahwa kita masyarakat Gunung Ciremai komit untuk tidak lagi merambah hutan dan memanfaatkan potensi yang ada, yaitu keindahan alam untuk menjadi jasa melayani yang akan berwisata di ODTWA waktu itu, objek destinasi, objek daya tarik wisata alam. Seperti itu.
akhirnya dengan berbagai perjuangan sampai ditunjuk-tunjuk sama pihak kementerian waktu itu, Berdarah-darah lah ya. berdarah-darah lah gitu, karena akhirnya Iya. ya namanya juga kan masyarakat awam disuruh presentasi di depan para pakar-pakar ke lingkungan gitu Iya. kan. Akhirnya dengan support dari luar biasa dari kepala balai waktu itu, akhirnya dapatlah izin usaha jasa wisata alam, bidangnya itu pramu wisata. Pramu itu kan pelayan Iya. itu. Nah dari situ diharapkan menjadi role model buat objek-objek daya tarik wisata lainnya supaya mengikuti arah tersebut gitu. Nah, makanya kita maraton dari tahun 2015. Iya. Bahkan waktu itu untuk menggaungkannya kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup ke Lambosir. Di situ menggaungkan bahwa berresonansi dengan lingkaran Gunung Ciremai yang Kuningan dan Majalengka Cirebon untuk memanfaatkan wisata alam sebagai suatu usaha alternatif dari yang tadinya merambah hutan jadi melestarikan hutan. Iya. Gitu. Makanya ada jargon hutannya hijau, masyarakat sejahtera. Seperti itu. Nah, akhirnya kita maraton sampai dari 2016. Biar cepatlah sampai sekarang gitu ya, kita sudah mengeluarkan rekomendasi itu sekitar 156 rekomendasi untuk masyarakat mempunyai izin jasa. Untuk jumlah destinasi ODTW-nya, objek daya tarik wisatanya itu sekitar 64 dari Kuningan dan Majalengka. Di awal-awal berdiri, Kang, si masyarakat yang ikut mau ke forum itu sukarela atau emang ada kesadaran sendiri untuk berkomunal di forum Ciremai, atau emang ada gimana ceritanya kelanjutan dari ketika kita mau merekomendasikan sekelompok masyarakat untuk mendapat izin itu, kita kan ada istilahnya ground check ke lapangan. Kita ke lapangan, kita komunikasi, dan mereka, Kang, untuk kedepannya tolong minta bimbingan, tolong minta arahan. Bagaimana caranya supaya objek wisata yang kita kelola bermitra dengan Taman Nasional itu bisa menghasilkan. Atau lebih kerennya lagi lah gitu kan, bisa menjalankan 3 pilar pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai, yaitu kelola ekologi, kelola ekonomi, dan kelola sosial budaya. Seperti itu. Ada pilarnya juga ya, berarti bukan hanya NKRI yang punya 4 pilar. Iya, dalam pengelolaan Taman Nasional juga kita karena bermitra itu harus itu. Makanya kelola ekonomi waktu itu karena apa? Ya karena tidak berpenghasilan nggak boleh merambah hutan kan, tidak boleh bercocok tanam di kawasan hutan kan, harus menghasilkan uang gitu kan. Perkara kan perut gitu kan. Nah, akhirnya kita apa potensi di saat itu, makanya kalau intent kita udah ada wadahnya forum, silahkan menjadi anggota. Jadi sukarela. Dengan menawarkan itu, ketika kita ground check, kita ngasih saudaraan selembaran formulir untuk jadi anggota, mereka pada mengisi seperti itu. Karena untuk itu biasanya pendampingan yang berkelanjutan lah gitu. Oke. Ayo, Yang Rio penasaran, tadi di awal pembicaraan juga ada istilah merambah gitu ya, perambahan hutan. Separah apa sih sebelum ada forum Ciremai, perambahan hutannya di Ciremai itu seperti apa? Ya, untuk perambahan hutannya ya sangat-sangat memprihatinkan, terutama di kawasan di ketinggian di atas 1000 itu masih ada ladang. Yang saya tahu waktu SMA aja nih, waktu saya mulai gunung, ketika jalur Peltungan itu dari perkampungan menuju Cigawong itu ladang semua. Dengan demikian kan terasanya itu untuk debit air pasti berkurang karena nggak ada resapan seperti itu. Jadi kalau secara ilmiahnya kita tidak melakukan, tapi dampak yang kita fisik lah di lapangan seperti itu. Banyak hutan-hutan yang gundul, bahkan untuk sampai sekarang ini yang ketara misalnya di lereng sebelah selatan ada istilahnya itu gunung gundul di Peltungan ke sana.
Nah sekarang udah mulai dari sukses alam udah bagus ya, itu karena tidak ada lagi yang merambah. Dan sekarang udah dimitrakan dengan kelompok masyarakat, ada mitra konservasi dalam merehabilitasi kawasan dengan penanaman, ada pohon sedema. Termasuk penemuan ini enggak sih, penebangan pohon liar gitu? Ya, termasuk penebangan, perburuan liar, itu juga ada. Kalau jalur koordinasinya sendiri, Forum Ciremai itu kemana, Kang? Dari Forum Ciremai itu kalau punya data itu atau apa, kerjasama atau mitra atau secara jalur koordinasi punya atasan enggak? Atau punya? Enggak, independen. Tadi ke Taman Nasional kita mitra kerja. Ketika masyarakat pengen izin nih, harus ada yang merekomendasikan kan. Nah, kita itu untuk secara administratif. Nah, untuk secara di lapangan pun sama. Ketika misalnya amit-amit ada bencana kebakaran, ya kita dipanggil lah gitu, dipanggil dalam artian ya karena kita mitra, jadi ya kita juga punya manajemen sendiri dalam penanggulangan bencana kebakaran itu. Karena itu kita sudah mempunyai database orangnya siapa, kontak personnya siapa per tiap blok atau tiap ODTW itu. Jadi ketika di titik itu karena kita kan ada grup kan, ini ada titik ini langsung kan. Ketika yang di satu stage ODTW bisa ngehandle, alhamdulillah. Enggak, kita langsung klik nih tanggap darurat ya. Jadi kebakaran kita tidak laporan ke BPBD, tidak ada laporan secara wajib itu, laporan ke polisi, enggak. Paling justru mereka sharing gitu, sharing informasi gitu. Betulnya sharing informasi, bukan kewajiban harus lapor, tidak seperti itu. Oke. Independen dan strategis nih kalau menurut saya nih organisasi ini. Berarti bukan satu jalur organisasi dengan TNGC ya, tidak. Tapi mitra kerja ya. Mitra kerja. Oke, sudah jelas sejauh ini. Siapapun yang mau memanfaatkan potensi yang ada di Ciremai harus ada rekomendasi dari Forum Ciremai. Strategis sekali ini, Mania Mega Suara. Betul. Dan bagaimana gerakan-gerakan yang sudah dilakukan selama 4 tahun ini, Kang Dedi Tato nih? Oke, ya mungkin tadi yang disebutkan dengan D2 ya. Kolaborasi. Kita hanya bisa membantu rekan-rekan di ODTWA tersebut ketika untuk memperpanjang perizinan, ada pramuwisata dan Mamin juga ada dia. Ada Mamin makan minum itu ya kan. Rekomendasinya dari kita juga. Jadi sebatas itu. Terus tadi kembali ke hutannya juga, mungkin dalam artian kata orang Sunda kolot bahela gitunya, gunung nahejo masyarakatnya jo. Nah sekarang itu terjadi. Jadi bullshit ketika orang ada yang berbicara mana sih TNGC yang mengelola bla 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 gitu, seperti itu. Nggak tahu juga seperti apa. Cuman yang dirasakan untuk sekarang dengan saya pribadi sebagai masyarakat itu sangat membantu perekonomian masyarakat kecil yang tadinya perambah hutan atau pemburu liar ya kan. Alhamdulillah sekarang menjadi mitra kami juga, mengelola wisata-wisata yang ada di daerah-daerah masing-masingnya. Dan bisa juga menjaga yang tadinya perambah hutan, penebang pohon, sekarang jadi sangat cinta ya ketika melihat satu lahan kosong aja, dia sampai menangis. Ini ulah saya dulu, seperti bla 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 seperti itu. Jadi dengan adanya TNGC Forum Ciremai seperti ini dan memegang anggota di setiap ODTWA, ya alhamdulillah yang tadi kembali jadi hutannya hijau, masyarakat pun bisa hijau. Manfaatnya banyak sekali. Dalam artian manfaat hutan tuh TNGC kalau menurut saya tuh ya jangan dilihat dari manfaat ekonominya saja, tapi harus dilihat dari manfaat ekologis dan sosial sesuai tujuan kawasan konservasi untuk menurut saya seperti itu. Jadi satu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, terutama air, oksigen dan lain-lain yang kita rasakan ya kan. Yang kalau kita larinya ke rumah sakit, oksigen per malam per jam berapa bayarnya? Ya betul. Terus untuk sekarang yang kalau kita ini cuman harus kita mengucap syukur alhamdulillah aja ya kan, oksigen dari Tuhan, dari Allah gitu ya, yang kita rasakan nggak usah bayar dengan kita
bersyukur aja udah alhamdulillah gitu ya kan. Kalau untuk rumah sakit berapa juta kita satu bulan atau seperti itu. Yang kedua, pengawetan plasma ya, atau sumber genetik menurut saya gitu ya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari untuk menunjang budidaya, pendidikan dan rekreasi ya kan, untuk yang dirasakan sama masyarakat sekarang ya, seperti itu. Terus saat ini TNGC sudah bermitra sih dengan 64 ODTWA ya tadi ya, yang hampir semua dikelola oleh masyarakat. Hanya 7 ODTWA yang dikelola PDAU Kuningan ya, dan sekarang sudah keluar persetujuan prinsip IUPJWA-nya seperti itu, terkait 43% kawasan rusak. Perlu dipertanyakan data tahun berapa, kalau tidak salah itu kajian tahun 2010 ya tadi ya. 2010 ya. Awal-awal proses penurunan penggarapan dari dasar tersebut dilakukan pendekatan bersama Pemda untuk menurunkan penggarap di TNGC. Salah satu kompensasi dari penggarapan lahan adalah pemberian akses wisata kepada masyarakat. Memang tidak semua sih dilibatkan dalam kelompok, tetapi setidaknya keberadaan wisata dalam menggerakkan ekonomi desa atau daerah tersebut. Beberapa wilayah memang sulit juga sih tersebut, beberapa wilayah dilakukan pemulihan ekosistem karena lahannya berbatu atau seperti apa ya kan. Tetapi di Lambosir beberapa bloknya sudah bisa dipulihkan karena dulu gersang banget jadi ya di sana ya kan. Dan sekarang alhamdulillah tamannya sudah tinggi, tidak dicek saja dan tinggal dicek lah di Google atau di apa ya Lambosir seperti apa sekarang ya dibandingkan dengan dulu ya gitu kan. Dan mana yang sudah tertutup vegetasinya dan hijau dibandingkan dengan tahun 2010 seperti itu. Kalau bisa merekomendasi sebuah izin, Kang, betul. Berarti di situ ada prosedur yang harus ditempuh. Siap, ada. Ya. Apakah semua calon ODTWA gitu ya, Kang ya? Ketika mendapat rekomendasi dari Forum Cermai, otomatis bisa dia mengelola ODTWA ya? Ya, seperti itu. Apa? Bukan melanjutkan jenjang mengambil izin, mendapat izin ya. Izin dari Taman Nasional. Betul. Strategis yo. Ini. Kalau kata Forum Cermai salah. Belum mendapatkan izin. Kalau ada intinya kalau tidak ada rekom dari forum ya mereka tidak bisa untuk beroperasi di ODTWA tersebut seperti itu. Iya. Bisa diceritakan apa prosedurnya Kang untuk mungkin prosedur awal ya surat menyurat kan dia. Surat menyurat. Terus permohonan pengadaan KTP NPWP. Setelah itu kita geronceng ke lapangan karena walaupun yang perlu diketahui juga, walaupun IUPJWA izin usaha itu perorangan, tapi Forum Cermai mempunyai komitmen yang mengajukan harus sama kelompok SK dari kepala desa. Jadi kalau misalnya Kang Bembeng misalnya, kita titik sendiri mau izin, saya tolak. Punya kelompok nggak? Berapa jumlah kelompoknya? Ada SK dari desa nggak? Kalau nggak ada, udah. Menarik nih. Ini kita nanti di segmen kedua sudah bisa mulai melangkah berarti ke desa. Bagaimana sebuah desa ingin memanfaatkan potensi Cermai dan bagaimana berhubungan mengikuti prosedur dari Forum Cermai, kita akan bahas. Nanti Rio juga penasaran apa-apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar terkait lahan yang masuk dalam Gunung Cermai tersebut yang diawasi sama Forum Cermai juga ya. Di segmen pertama tadi kita sudah kupas sejarah latar belakang terbentuknya Forum Cermai. Ya. Kita review lagi untuk Mania Mega Suara yang barusan gabung. Forum Cermai terbentuk 6 Juni 2016 ya, berarti sudah 4 tahun dan kiprahnya sudah berjalan. Gerakan-gerakannya sudah dilakukan. Dan kita tadi pingin ngobrol-ngobrol karena emang posisi Forum Cermai sangat strategis, bisa memberikan izin kepada rekomendasi ya, merekomendasi untuk mendapatkan izin ya gitu. Izinnya dari siapa berarti Kak? Kalau Taman Nasional ya. TNGC perwakilan dari kementerian itu. Oke.
Berarti sebelum ke TNGC ke Forum Cermai dulu, dijajaki oleh Forum Cermai, baru setelah oke, kata Forum Cermai, naiklah ke TNGC. Kata TNGC, wah ini berizin, izin kan gitu. Ya kan, Yuk? Nah, kalau untuk perizinannya sendiri, untuk yang lolos gitu ya, perizinan, mereka punya jangka waktu berapa lama untuk pemanfaatan lahan di sana nantinya? Berdasarkan undang-undang itu untuk izin jasa itu Mic-nya boleh dideketin sedikit ya. untuk Sakit. untuk lamanya izin itu kita mengacu ke undang-undang. Itu sebenarnya sih itu ranahnya Taman Nasional ya. Oke. Izin itu undang-undang itu diamanatkan 1 sampai 2 tahun untuk perorangan. Kalau untuk koperasi itu sampai 5 tahun ya. Badan usaha atau koperasi itu 5 tahun seperti itu. Nanti bisa diperpanjang tergantung evaluasinya. Ya, oke. Setiap yang mengelola berarti harus dievaluasi sampai akhir masa Iya, kontraknya itu karena ya. ketika mau perpanjang ya harus rekom dulu lagi. Oh, rekom lagi Rekom berarti lagi, nanti. rekom Oke. untuk perpanjangan. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk tadi sebelum jeda komersial break, Rio penasaran bentuk pemanfaatannya itu seperti apa sih yang bisa gitu ya, mungkin dilirik juga sama desa atau mungkin sama kelompok yang ingin mengelola, itu bentuk lahannya seperti apa? Ya untuk bentuk pemanfaatan tadi bahwa di undang-undang itu di zona pemanfaatan boleh berusaha jasa wisata itu ada pramuwisata, untuk perjalanan wisata, untuk jasa makanan minuman, penyediaan jasa penyediaan makanan minuman, terus cindera mata, terus informasi wisata, terus jasa transportasi. Oh, oke. Ada 6. Berarti itu yang bisa dipilih oleh masyarakat Ya. ya, yang pengen memanfaatkan juga kalau bergabung bersama dengan pengelolaan lahan di Ya, TNGC itu betul. ya. Ya. Oke. Nah, kemudian berbicara mengenai rekomendasi dari Forum Cermai, tadi kan mengeluarkan surat rekomendasi. Ada nggak sih sejauh ini selama 4 tahun berkontribusi, ada nggak sih orang-orang yang pengen mengelola tapi akhirnya ditolak, itu yang seperti apa? Ada. Yang seperti apa contohnya? Ya, contohnya yaitu ketika mengajukan kelompok pas dicek ini rawan konflik nih, karena ada misalnya ada unsur di belakangnya ada investor lah segala macam sehingga pengen menguasai kelompok itu nggak boleh, karena kita harus digarisbawahi masyarakat yang mau terjun berusaha di jasa wisata alam Gunung Cermai itu harus berbasiskan kedaulatan rakyat. Seperti itu. Harus berbasis kedaulatan rakyat ya. Jadi rakyat lah yang menjadi tuan rumah, masyarakat setempat lah yang tuan rumah seperti itu. Tidak ada backingan dari pihak luar yang ingin memonopoli gitulah ya, Ya, ibaratnya betul, ya. betul. Tolong dicamkan yang lagi dipendengarkan ya. Dan tidak ada paksaan juga ya. Berarti isu-isu yang kemarin-kemarin itu kan ada pihak luar dan lain-lain yang pengen mengelola Gunung Ciremai juga, berarti nggak bisa masuk kalau memang tidak ada rekomendasi dari Forum Ciremai ya. Iya. Nah, seperti itu. Selama ini yang sudah tercatat di Forum Cermai yang sudah mendapatkan izin berapa, Kang? Yang jangan nanya izin ya, kalau izin kan yang mengeluarkan kan gitu. Oh iya Kalau iya yang iya. mengeluarkan rekomendasi. Yang sudah direkomendasi ya? Yang rekomendasi itu ada sekitar 156 rekomendasi sampai bulan apa tuh, Kang? Bulan ini. 156 ya. Kalau berapa izinnya keluar, tangannya ke yang mengeluarkan izin. Iya, semoga malam hari ini pihak TNGC juga lagi ada yang menyimak ya. Betul, Ya, nanti saya berharap barangkali sewaktu saat di episode lain bisa kita undang juga ya. Betul. Untuk Nah, Kang Dedi nih hubungannya dengan desa nih. Saya tadi kita mengambil tema manfaat Gunung Ciremai buat desa nih. Sejauh ini Forum Ciremai bagaimana kontribusi atau keterikatannya dengan desa, Kang? Untuk dengan desa sangat-sangat signifikan. Karena apa? Karena tadi bahwa setiap yang mengajukan rekomendasi kepada Forum Ciremai itu walaupun jasanya izin usaha jasanya perorangan harus dalam bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok itu harus di-SK-kan oleh desa setempat. SK ya. Surat keputusan desa membentuk kelompok apa misalnya. Seperti itu. Makanya ketika kita ground check, selain ke kelompoknya
ke desa ke juga. desanya juga. Betul nggak? nggak? Seperti itu nih, ada SK kelompoknya, ada Iya, segala macam. betul, di cross check juga ya. Ya. Siapa tahu nanti ada pemalsuan data atau mungkin stempel pun bisa dipalsuin kan sekarang. Kayaknya pernah ya. Nah, terus Iya. biasanya, nah dari situ ada celah desa untuk pendapatan asli desa PADES. Karena karena masyarakat, kelompok masyarakat dia ngerti lah gitu kan, walaupun sedikit ada kontribusinya. Ada kontribusi, ya, betul. Seperti itu. Iya. Kalau gini Kang, itu bukan dari kelompok tapi desanya sendiri malah berinisiatif ingin membangun potensinya. Ada Juga. contohnya di di Desa Sangkanerang. Itu justru propornya kepala desa. Kepala desa akhirnya dia lewat Karang Tarunanya ngelola suatu kawasan namanya Tenjolajar itu supaya desa Kamari si Sepul ya. Dari sana. Luar biasa dukungan desa itu. Jadi ada dana desa itu dialokasikan untuk ngebantu untuk akses jalan ke objek wisata. Malah itu lebih bagus mungkin. Lebih bagus. Jadi nantinya si kelompok juga sadar makanya ketika maju atau ya ke desanya ada karena ada sumbangsinya gitu kan, seperti itu. Iya. Dan kita juga ketika ngobrol dengan kepala desa juga kan suka banyak yang nanya, terus saya dapat apa lagi? Banyak sebenarnya karena ketika wisata itu jalan itu multi efeknya luar biasa. Di antaranya oleh-oleh, makanan ringan, iya. Terus potensi misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan, jadi kan jadi buah tangan para pengunjung nanti. Benar. Terus yang pengen merasakan si tamu itu tidak hanya jalan-jalan ke wisata, itu pengen tidur, homestay. Iya, homestay. Potensi itu kan? Iya. Itu sebenarnya. Oke. Kalau gitu berarti Forum Ciremai hanya pasif menunggu ketika ada yang berinisiatif. Apa nggak ada gerakan yang aktifnya, Kang? Semacam ayo dong gitu atau gimana dong? Termasuk juga mungkin mengevaluasi edukasi kah? Misalkan kan ada, udah apa tuh? Kata kita waktu tahun 2018 atau 2019 kita ngadain workshop. Workshop itu justru yang mendanai dari Pemda. Dari Bank Jabar BJB ada CSR-nya ya, kita untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat yang mempunyai usaha jasa wisata itu. Seperti itu. Kita udah 2 kali sih sebenarnya. Nah itu malah pihak dari Pemda pun kita undang biar ada harmonisasi gitu kan. Walaupun ini berkegiatannya di kawasan konservasi di Taman Nasional yang secara vertikal langsung ke pusat, toh mereka itu juga warga masyarakat Kuningan yang harus dibina gitu ya, seperti itu. Iya, apalagi di kawasan objek wisata nggak cuma tempatnya aja yang bagus, tapi masyarakat di sekitarnya juga harus diberi edukasi soal wisata itu sendiri. Betul. Gitu kan, minimal mereka bisa bagaimana cara menjamu tamu dari luar gitu kan, bagaimana bisa bersikap di tempat wisatanya. Iya. Berarti rekomendasi itu juga menyangkut layak tidaknya si kelompok itu mengadakan kegiatan usaha wisata ya. Iya, harus ada WC semacam itu dievaluasi kan? Iya. Masuk fasilitas umumnya, penunjangnya itu. Pernah ada teguran nggak? Kalau yang negur-negur gitu siapa tugasnya, TNGC atau Forum Ciremai? Ya kita juga negur juga ya. Negur juga misalnya tentang sampah kita tegur. Ya itu tentang bangunan juga. Kalau kan di sana di kawasan konservasi itu kalau yang izin jasa itu kan nggak boleh permanen. Kalau kita tidak mampu ya kita lapor ke mitra kita yang tangan pemerintahan gitu. Kayaknya ada sampai eksekusi lah, mau bikin bangunan beton dia hancurkan. Pernah itu kejadian. Harus bangunan kayu berarti? Ya pokoknya yang nggak permanen, konservasi aja gitu, tidak permanen, kembali ke alam. Seperti itu. Gitu ya. Makanya kalau di objek wisata di sana tuh kok nggak ada yang betonan gitu ya, dari bambu, bilik gitu. Berarti kan. Itu aturannya ya. Ini butuh masyarakat butuh. Kecuali kalau izin sarana wisata beda lagi. Mungkin nanti kalau beton berasa milik sendiri kali ya. Jadi lama. Oke. Nah, kalau misalkan untuk desa atau mungkin masyarakat yang punya kelompok juga yang pengen mungkin punya kesempatan ya untuk sama-sama mengelola, ada kriteria proposal nggak sih yang harus dibikin, harus seperti apa sih nanti di dalam proposalnya itu ada apa saja nih yang harus
cantumkan. Ya, bila mau mengajukan rekomendasi izin usaha jasa wisata alam, yang pertama pastilah surat permohonan. Nah, surat permohonan itu dilampirkan ada proposal sederhana lah, misalnya profil yang mengajukan kelompoknya apa, jumlah anggotanya berapa, rencana yang akan diusahakan apa, gitu kan, terus pembiayanya dari mana, seperti itu. Kelompok itu tidak perlu berbadan hukum, cuman SK atau surat dari desa aja cukup ya? Ya untuk sementara seperti itu, karena makanya kan kita ada tahapan nih. Nah sekarang ini udah berjalan dari tahun 4 tahun tadi ya. Nah diharapkan bisa naik kelas karena ya tadi kita kedaulatan rakyat kalau tidak dibentuk dalam suatu badan usaha yang badan hukum yang resmi itu susah. Makanya ketika awal itu sekarang mungkin tahapannya izin jasa perorangan oleh kelompok masyarakat yang di SKK oleh desa. Kedepannya itu minimalnya koperasi. Karena kan koperasi kan sokok guru. Bangsa benar. Nah itu kedaulatan rakyatnya kena di situ, kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Seperti itu. Nah sekarang juga sudah mulai terbentuklah beberapa ya gitu kan bertahap itu. Nah karena tadi ketika udah dengan izin jasanya itu udah ada ekonominya meningkat, ada ya arahan kita didengar dalam berdengar itu ada saving money-nya, pengen meningkat nih, pengen ngebangun tadi, boleh ngebangun ya namanya izin sarana wisata. Naik ya. Naik, tapi harus dalam bentuk operasi dulu. Seperti itu. Oke, sangat ini nih. Baru ada yang masuk nih Kang. Yuk juga nih, ada dari Uud Casbui dari Sindang Agung nih. Yang ditanyakan oleh Kang Uud, kalau Forum Cermai segitu strategisnya, bagaimana dengan harmonisasi dengan Pemda Kang katanya nih. Wis, gimana? Ada nggak hubungannya dengan Pemda berarti? Itu hubungan dengan Pemda, kita tadi ketika mau peningkatan kapasitas masyarakat, karena itu masyarakat Kuningan, saya coba sounding ke Pemda. Akhirnya adalah misalnya Pemda ngasih anggaran lewat CSR-nya BJB, kita ngadain workshop. Nah di situ juga mengupas bagaimana caranya adalah pendapatan ke Pemdanya waktu itu sampai ke arah sana. Cuman ya itu kan tidak bisa sekali sebenarnya gitu kan, harus continue bagaimana supaya itu terwujud. Ya itu karena saya juga dengan teman-teman di ODTWA, kalau kitanya kapasitasnya meningkat, usahanya berkembang, kontribusi dari Pemdanya terasa, pasti ada timbal balik lah. Orang baik pasti dikasih baik gitu kan. Itu kalau Pemda sendiri ingin mengelola harus lewat. Ya Pemda kan harus ada Pemda kan di lewat PDAU kalau mau bergerak dan memanfaatkan potensi Cermai juga harus. Iya harus rekomendasi ke Forum Cermai. Kalau isinya itu seperti itu. Makanya kita pantau nih PDAU kan. Sekarang itu udah alhamdulillah PDAU sekarang udah naik kelas duluan, dia udah mengajukan izin jasa izin sarana wisata. Udah yang tadi izin prinsipnya udah 5 ODTWA yang sudah dapat izin prinsipnya, tinggal pemenuhan komitmen. Nanti bisa mendirikan bangunan sesuai side plan-nya itu masa perizin itu 55 tahun. Wow. Kalau boleh tahu PDAU apa aja yang 4 itu? Yang 5 itu, Balong Cigugur, terus Balong Dalem, terus Paniis, terus Ciberem, terus Talagermis 5. Strategi semua emang. Kalau gitu enak ya jadi Forum Cermai ya, ke tiap ODTWA bisa heotan. Oh enggak enak juga Bang. Enggak enak juga Bang, soalnya tanggung jawabnya besar juga. Nah ceritain Kang, tanggung jawabnya Kang. Maksudnya ketika ada misalkan ketika nanti ada pengelola yang pada perjalanan waktunya tidak sesuai dengan apa yang diproposalkan, itu kan juga tanggung jawabnya nanti ikutan juga dong. Enggak yo, kalau sudah diberi izin kan gimana kan atas rekomendasi Forum Cermai. Ketika main tinggal heotan. Pasti tanggung jawab pertama yang memberi izin ya. Gimana Kang? Oke betul, kalau untuk heotan sih
benar sekali ya. Dalam artian kita main ke setiap ODTWA Di welcome-nya. Majalengka Kuningan tuh untuk saya dan rekan-rekan untuk yang namanya saya forum dari tidak harus bayar kan. Dan welcome setelah tidak bayar dikasih kopi, pulang dikasih ongkos juga kan, gitu. Itu sinergisnya kan. Tadi menyikapi permasalahan, bukan berarti permasalahan sih intinya. Feedback baliknya ke masyarakat dengan adanya ODTWA yang sekarang lagi diurus sama masyarakat juga ya. Menurut saya sih tujuan saya untuk, kebetulan saya juga pengelola wisata yang ada di daerah Majalengka juga ya, itu Curug Leles. Ada Curug Leles, Buperles juga. Boleh main kita ke sana ya. Harus. Insya Allah nggak ada tiketing. Tinggal bawa foto aja ya. Istri anak dihitung sih. Asik. Itu seperti itu tujuan kami. Kenapa kita harus sampai ke luar negeri menjadi kuli ya kan? Terus kenapa kita harus jadi kuli di tempat sendiri ya? Kenapa kita nggak jadi big boss kan? Big boss besar ya. Itu tujuan kami. Dan sekarang pelan-pelan kami akan merangkak seperti itu. Jadi kami tidak akan jadi kuli lagi. Masyarakat Indonesia kenapa harus jadi kuli kan? Di tempatnya sendiri. Atau menjadi tamu asing ya Kang Didi ya? Di tempat kita sendiri kan gitu. Itu tujuan kami ke sana. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah sedikit-sedikit berubah. Ada manajernya, ada apanya kan, direktur, ada tingginya kan seperti itu kan. Ya komplit sekarang diperbaiki ya. Betul. Jadi tadi yang saya bicarakan, nggak harus ke Korea, nggak harus ke Jepang kita pergi harus jadi bos ya. Di kampung sendiri kita harus jadi juragan kan seperti itu. Bisa berdaulat di negara sendiri Kang ya. Nah itu tujuan. Dan Ciremai sudah menyediakan itu untuk itu betul. Orang-orang kreatif ya. Lihat satu pohon besar aja yang mungkin kita bisa jadikan uang ya kan. Kita tata rapi, kita jaga kita ya kan, untuk wisata-wisata yang di luar ya kan, masuk melihat pohon tersebut atau bebatuan tersebut kan indah ya kan. Kenapa kita itu jadi rupiah bagi kami kan, seperti itu. Sampah pun jadi rupiah bagi kami, bukan kami itu aja. Karena kalau kitanya udah cinta ke alam mungkin beda lagi rasanya, getarannya kadang ya. Ada aura khusus mungkin ya. Nah, misterinya lebih lengket lagi. Jadi kami serasa saya juga pernah sih nginep di hotel ya gitu kan, tapi tidak seindah nginep di hutan. Coba dirasain nanti. Jadi kenapa tidak kita bobo di hutan, fasilitas hotel gitu ya kan. Bangun pagi dibangun sama burung-burung ya kan, cobaan burung sama udara yang segar ya kan. Di hotel kan belum tentu dengan kipas angin, dengan AC kan seperti itu ya. Coba deh, pokoknya intinya ajib banget kita berada di hutan tersebut. Semakin banyak orang tergerak untuk membuat ODTWA atau berbisnis, berusaha di sekitar Gunung Ciremai, apakah itu sebuah kemajuan buat Forum Ciremai atau malahan ini jadi takut gimana atau gimana gitu kan? Standar suksesnya Forum Ciremai itu di mana sih? Ya mungkin tujuan sih nggak kesana juga kan dia. Enggak ya? Karena terlalu banyak juga, takutnya hutan kami rusak tambah juga ya. Mungkin kalau keunggulan ya, atau standar suksesnya ya. Intinya standar sukses kalau di yang tadi ya. Ekologinya jalan. Ekologi, ekonomi, sosial budaya ya. Itu yang dikedepankan. Itu kalau itu yang 3 itu sudah kami bangga di situ kan. Kami berarti bisa. Sedih itu ketika ekonominya meningkat tapi ekologi terabaikan, itu nangis. Hancur. Kalau secara ekologi boleh di review atau diceritain standar ininya sudah ini enggak? Surili apakah sudah makin banyak atau makin berkurang? Kebetulan untuk informasi surili kan semakin terjaga ya. Terjaga ya. Berarti ekologi semua terjaga ya. Terjaga. Ada surili, ada elang ya, elang Jawa. Elang Jawa ya. Betul. Terus ada saya pribadi udah pernah menyelamatin kidang. Kalau orang Sunda bilang rusa. Kalau rusa tuh terlalu bahasanya jauh ya kan. Kidang ya kan. Kidang kencana ada ya. Kidang hamil, nggak tahu itu siapa bapaknya. Hamil
kayak orang menjerit-jerit di hutan ya. Pas saya dengar ada laporan juga dari kawan-kawan, saya samperin lagi melahirkan, tapi tanpa sosok nggak ada bidan di sana ya kan. Jadi saya tolong dengan rekan-rekan sampai saya serahin ke Balai TNGC. Pernah satu indukan seperti itu. Oke. Ternyata emang dari segi ekologi, alhamdulillah Elang Jawa, surili, anggrek segala macam terjaga ya. Nih dari sisi ekonomi nih, maaf Kang ya. Betul. Siap. Akhir-akhir ini kan banyak isu nih, konflik nih. Betul. Katanya ada segelintir masyarakat mengatakan bahwa orang tenyangu ya, sudah gitu kan. Dan sempat ada ini juga berpihakan secara ekonomi ke masyarakat, khususnya desa-desa penyangga. Siap. Jadi di segmen tadi kita coba mengangkat dari sisi kedaulatan ekonominya nih. Kita beranjak ke ekonomi. Desa kan sekarang ini sudah Kang Deddy sudah punya yang namanya dana desa yang begitu besar ya. Bagaimana disinkronkan dengan potensi yang ada di Ciremai, terus desa punya uang yang cukup banyak untuk mengembangkannya. Himbauan apa nih yang dari Forum Ciremai agar PADES, pendapatan asli desa, khususnya desa-desa penyangga Gunung Ciremai, bisa meningkat dari kemanfaatan Ciremai, Kang? Apa yang harus atau yang dikampanyekan oleh Forum Ciremai agar ayo dong desa-desa kalau mau naik nambah PADES-nya, ini loh potensinya, ini loh caranya, atau gimana? Baik, terima kasih. Untuk peluang desa untuk ikut kontribusi dalam meningkatkan PADES dengan memanfaatkan kondisi alam di Gunung Ciremai, sebenarnya sangat luas. Karena apa? Karena tergantung kita bisa memanfaatkan atau tidak peluang itu, seperti itu kan. Karena apa? Karena tadi kelompok-kelompok pemegang izin jasa wisata yang sudah terbentuk itu pasti ada kendala, terutama di permodalan. Nah, ketika itu bisa ditangkap dan dijadikan suatu potensi, karena diharapkannya si pengunjung ke objek wisata itu tidak hanya sekedar datang, selfie terus pulang. Apalagi yang dari luar kota harus nginep lah gitu kan. Habiskan uang yang dibawa itu di ODTWA dan sekitarnya. Nah, potensi desa menyiapkan akomodasi untuk nginapnya itu. Nginap kan nggak mungkin puasa, makan kan. Nah, kulinernya dipacu, oleh-olehnya yang khas gitu kan. Terus cenderamata-nya yang lokal gitu kan. Itu menjadi peluang. Bisa disebut salah satu contoh desa yang sudah sukses bersinergis dengan Forum Ciremai dan akhirnya PADES desa tersebut naik gara-gara memanfaatkan potensi Ciremai kan? Ya mungkin untuk desa, kita lihat desa Cibuntu. Cibuntu ya, desa wisata Cibuntu. Homestay-nya udah ada. Oke. Keterlibatan kepala desa juga ada. Halo, selamat malam. Seperti itu. Masyarakat desa Cibuntu nih, ini inspirasi banget nih. Kapan-kapan boleh kita undang yuk. Boleh ya. Kepala desa Cibuntu nih biar menginspirasi desa-desa yang lain ya. Iya. Lanjutkan Kang. Lanjutkan. Terus desa Santana. Desa Cisantana itu ODTWA-nya banyak di desa Berarti Cisantana. PADES desa Cisantana juga mungkin, karena kalau masalah uang Forum Ciremai nggak pernah kita gitu kan. Iya. Karena tapi rekomendasi dari Forum Ciremai ke ODTWA yang di desa Cisantana sudah banyak ya? Sudah banyak. Ada ODTWA kan dari mulai Talaga Surian, Tenjo Laut, Buper Palutungan, Ipukan, pendakian, seperti itu yang di kawasan seperti itu. Ada 5 kan. Mantap. Seperti itu. Nah, tinggal yaitu potensi-potensi apa yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat tapi potensial. Itu bisa digarap dengan BUMDes-nya misalnya seperti itu. Iya. Mungkin mau mengadakan satu terobosan baru di objek wisata, misalnya kalau selama ini fasilitasnya cuma itu aja, apa yang baru harus dipikirin juga gitu, yang bisa memanfaatkan juga kesejahteraan masyarakat sekitarnya gitu. Iya, contohnya apa yuk? Ya misalkan kalau misalkan wahananya itu saja, sementara misalkan
ada but-but makanan khasnya sedikit atau masih kurang. Kebanyakan kan tuh misalkan cilok atau apa gitu ya, makanan siomay dan lain sebagainya. Sementara makanan khasnya sendiri mungkin kurang di-up di masing-masing objek wisata. Itu ya harus menjadi perhatian juga kan. Kalau misalkan makanan tradisionalnya bisa di-up, minimal masyarakat yang sering bikin makanan tradisional, mereka juga bisa terbantu kan ekonominya gitu. Saya jadi teringat terong di sana di Kecamatan Dharma, Kang Dedi. Di desa Gunung Sirah. Ada OKM yang membuat manisan terong sih. Manisan terong ya? Bukan terong. Oh, apa tuh? Itu tuh kesemek. Kalau awalnya dari sebuah makanan, nah dia desa itu punya makanan khas. Iya. Nah, terus bagaimana si desa itu sinergisnya dari makanan ke potensi Ciremai, Kang? Gimana? Ya, Kang? misalnya ada modal awalnya makanan. Ya, itu kan ada fasilitas dari izin jasa pelayanan makanan dan minuman. Makanan minuman. Nah, itu bisa dikolaborasikan, dikerjasamakan dengan ODTWA setempat. Nah, di salah satu warung makanan minum itu menyediakan makanan itu. Gitu kan. Misalkan saja sebulan sekali setiap minggu pertama itu ada bazar makanan tradisional di objek desa wisata. Itu. Palutungan misalkan. Itu juga kan perlu di-up juga. Jangan sampai objek wisata itu ya didominasi sama makanan-makanan yang memang udah umum aja. Makanan pabrikan lah. Direbus atau apa gitu ya. Sementara kearifan lokalnya tidak diangkat. Atau dimasukin ke salah satu syarat rekomendasi, Kang. Sudah. Oh, udah. Jadi di isi rekomendasi itu untuk misalnya makanan minuman. Jadi menggali potensi makanan produk lokal untuk dijadikan, harus berpihak kepada makanan kearifan lokal. Iya, kan makanan lokal. Termasuk kopi nih. Saya masih terdepan nih. Karena ada pengalaman tamu saya pribadi datang ke Kuningan, nginep di hotel, pagi-pagi kopinya kopi saset. Ketika jalan ke ODTWA saset lagi. Kalau gitu, Ded, mendingan gua di Jakarta aja kalau kopinya saset mah. Saya pengen kopi Kuningan itu yang mana sih? Gitu. Nah, kan seperti itu. Benar. Jadi nanti kopi lokal itu dibuat saset aja, gitu kan? Betul, kemasannya dibikin gitu kan. Betul, bisa gulanya gula aren ngambil dari Subang, misalnya seperti itu. Kudapannya keripik pisang UKM banyak, seperti itu. Nah, itu yang kalau kopi pahit kan enaknya sama peyem Ciberem. Jadi makanya nih ya, untuk wisata juga tadi yang menghabiskan uang wisatawan itu yaitu paket. Jadi ada paket nginep di rumah homestay siapa, paginya sarapan sorabi kan. Menjelang siangnya ngopi sama kudapan Kuningan, makan siangnya liwet gitu kan. Pas pulang ini dapat oleh-oleh goodie bag isinya makanan lokal, itu satu paket bisa seperti itu. Kalau seperti itu keberpihakan terhadap masyarakat pun jadi lebih bagus lagi. Iya, multi efeknya itu terasa seperti itu. Gitu maksudnya, Bang. Berarti IO-nya pun harus cerdas dan harus berpihak kepada kearifan lokal ya. Ngebuat paket tuh harus peka, benar. Harus peka, betul. Ya, memang tujuan utamanya diniatin juga untuk mesejahterakan rakyat. Kalau tujuan utamanya ke sana pasti selalu memikirkan rakyat kan, hasilnya seperti apa. Iya, gitu. Oke, yuk kita buka ini yuk. Pertanyaan yang sudah masuk nih. Ya, di antaranya ini dari Yudi nih, Kang, di Lengkong nih. Di Lengkong punya namanya kelompok tani, Kang. Nah, apakah dari sebuah kelompok desa yang bukan penyangga Gunung Ciremai bisa juga ikut bermain atau miluan lah gitu untuk memanfaatkan Gunung Ciremai, Kang? Oke, selamat malam. Siapa namanya? Yudi di Lengkong. Kang Yudi di Lengkong, petani milenial kayaknya. Ya, benar. Saya pengen tanya produknya apa? Kemarin tuh barusan dia bilang ini. Habis panen timun katanya. Panen timun. Panen timun itu di ODTW kan banyak warung-warung. Ada
warung-warung kan biasanya di kampung mas suka pasti tidak lepas dari sambal. Bener. Perlu dicoba pakai timun. Coba aja jalan-jalan ke ODTWA. Jadi supplier timun warung ODTWA gitu kan. Iya. Daripada misalnya capek-capek yang punya warung di ODTWA harus ke pasar gitu. Kan harus jemput bola gitu. Datang keliling keperluan timun berapa selama seminggu gitu kan. Inventaris. Dan, kalau harganya lebih murah kan petani langsung, kenapa tidak? Pasti lebih tertarik gitu kan. Dan itu pun direkomendasi oleh Forum Cermai. Enggak itu. Karena kan dia enggak punya izin. Jadi apa namanya? Ini masukan aja. Ya maksudnya itu timunnya itu jangan bulegir timun misalnya, dibuat asinan timun. Oleh-oleh. Iya. Seperti itu. Berarti bisa ya orang-orang Ya, di bebas gitu kan. jauh dari Gunung Cermai pun bisa berkontribusi dan ikut meramaikan hasanah ya Wisata. terutama ya itu ide-ide kreatif yang bisa menunjang dalam artian pengunjung itu tidak hanya sekali ke ODTWA. Karena sehari itu nggak cukup untuk menikmati kuliner yang ada di situ misalnya itu. Oke, tentunya sebuah impian atau sebuah angan-angan atau sebuah harapan banyak onak dan duri atau masalah atau kendala ya kan? Ya pasti. Selama ini yang dihadapi oleh Forum Cermai apa sih kendala-kendala yang sering dihadapi Kang Dedi Tato? Kang Dedi Tato mah enggak. Oke, terima kasih menjelang malam ya. Jadi kalau apa tadi? Kendala ya. Kendala sih semua orang dan semua perjalanan. Banyak yang ada ya. Ada aja, cuman gimana kita menyikapinya aja. Dan tujuan kita mau seperti apa kan gitu mungkin. Intinya untuk saya sih ketika ada kendala itulah satu buah tantangan bagi kita. Kan? Bagi saya pribadi kan seperti itu. Jadi tantangan tersebut, kendala tersebut dijadikan ilmu dan bekal untuk lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Salah satunya contoh yang ketika di salah satu ODTWA itu ada yang tidak kecocokan, ada sedikit apa namanya gitu, clash atau ribuh sorangan gitu ya. Dalam artian yang patut kita bina atau mau dibina atau dibinasakan nih kan. Gitu kan ya. Kalau masih bisa dibina ya kita bina. Ngumpul bareng, ngopi bareng ya kan seperti itu, sambil ngobrol bareng kan asik kan seperti itu. Jadi yang tadinya menjadi di mata kita ada sedikit kendala yang harus dimusyawarahkan sambil ngongko bareng, ngopi bareng gitu kan. Nah, disitulah timbullah jadi ada suatu keikatan terdekat jadi keluarga bagi saya seperti itu. Jadi intinya tidak ada kendala sih untuk hidup tanpa ada satu perjuangan yang gitu. Itu Kang. Oh, berarti kalau gitu menurut Kang Dedi mah bukan masalah, itu malah tantangan ya yang asik ya untuk dihadapi. Petualang ya. Dari sisi ini sendiri Kang, penyelesaian ya berarti emang karena kurang ngopi atau kurang ngobrol aja ya. Setelah ngobrol mah cair ya Kang ya. Nah itu karena nggak tahu efek kopinya, nggak tahu efek alamnya juga ya kan, karena ketika ada sedikit clash dengan temannya sendiri, dengan keluarga besar kelompoknya sendiri, ketika kita sedang ngumpul bareng, ngopi bareng mah tidak ada lagi masalah menurut saya. Berarti sering-seringlah ngopi yo. Nah itu. Kan tapi tadi kopinya kopi Cermai. Harus kopi Cermai Kang ya. Jadi jangan bawa sasetan dari rumah atau dari banyak di Cermai. Mantap. Iya, semoga banyak yang mendengarkan nih para pengelola kopi di Kabupaten Kuningan ya. Ini saatnya Anda bersinergi untuk membangun Kuningan melalui objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Iya, berarti salah satu kekayaan Cermai juga yaitu kopi ya Kang ya. Betul. Kopinya boleh dicoba dan mungkin bisa bersaing dengan kopi-kopi yang sudah ada Kang ya. Jadi nanti kalau ada wisatawan dari luar berkunjung ke objek wisata, mereka ngopi, ini kok kopinya beda, Kuningan. Sudah saatnya kopi Kuningan mendunia yo. Iya dong. Dan Mega Suara ikut andil di dalam hal ini untuk memajukan kopi Kuningan kan. Betul. Iya. Sama-sama lah. Siap. Itu susah, tapi kalau sama-sama insya Allah. Asik. Yuk, bacain lagi yuk apa yang. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Rio Dirgantara ini, bagaimana sinergitas antara Forum Cermai, kemudian juga Taman Nasional Gunung Cermai, dan juga pemerintah Kabupaten Kuningan, misalkan dalam
memanage satu objek wisata yang menjadi perhatian kalian bertiga gitu kan. Misalkan nih dalam satu objek wisata selalu ada yang namanya peningkatan fasilitas gitu kan, sarana prasarana umum. Kebanyakan kalau yang Rio lihat itu kalau ngebangun mah gampang, oke, nambah foto booth lain dan sebagainya. Tapi kurangnya adalah dari segi pemeliharaan biasanya gitu kan. Ketika ada spot foto misalkan nih rumah panggung dari bambu, oke, beberapa bulan bagus, tapi ketika udah mulai ada yang copot satu bambunya, copot dua, itu kenapa selalu slow respon untuk direnovasinya lagi? Itu kendalanya dari mana kalau seperti itu? Untuk maintenance tadi 3 ini berarti ya, antara Taman Nasional, Forum Cermai, dan Pemda. Betul. Ya, diharapkan sih itu harus ada sinergitas yang bagus gitu kan, harus ada komunikasi yang baik gitu kan, sehingga apapun permasalahan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik seperti itu kan. Adapun ada silang pendapat itu wajar, tapi bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Terkait tadi dengan pemeliharaan fisik dari ketiga unsur itu, di sini proporsional saja gitu, dalam artian TNGC kan selaku pengelola kawasan gitu kan, terus masyarakat selaku pelaku usaha jasa wisata alamnya gitu kan. Nah di sini pemerintah daerah gitu kan, mungkin dalam hal ini yang lebih dekat ke dinas pariwisata misalnya kan ya. Nah itu ketika ada misalnya ada pertemuan seperti itu, ya itu harus disadari bahwa yang mengelola yang bermitra mengelola jasa wisata itu masyarakat setempat. Dan setelah kita evaluasi ya pendidikannya ya nggak tinggi-tinggi amat, bahkan nggak sekolah gitu loh. Makanya bagaimana caranya mengedukasi itu kita sama-sama gitu loh kan. Forum Cermai juga keterbatasan, dia bukan lembaga pemerintah gitu kan, hanya sekumpulan manusia hutan yang punya keinginan gitu kan. Nah itu bisa disampaikan ya, mungkin gitu kan, ada program-program dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas gitu kan, yaitu disentuhlah gitu kan, disentuhlah. Nah untuk maintenance kedepannya yaitu harus ada kesadaran ketiga belah pihak, siapa yang menjadi PIC, ya PIC-nya pasti orang yang sehari di situ kan. Nah ketika ada pemasukan dari wisata itu, yaitu ada dialokasikan. Makanya kenapa saya tetap optimis harus naik kelas jadi koperasi, karena dengan badan usaha yang resmi itu udah terposkan, termasuk manajemen keuangannya kan, sekian persen buat investasi, sekian persen buat pemeliharaan, dan net income-nya nanti net profit-nya nanti baru ke SHU gitu kan. Nah itu bagaimana caranya terpelihara, yaitu jadi semuanya harus terpenuhi, pendapatannya harus meningkat. Bagaimananya pendapatan harus meningkat seperti itu kan. Nah itu di sini mungkin pemerintah dengan kebijakannya gitu kan, masyarakat dengan kesadarannya gitu kan. Forum Cermai hanya mendorong-dorong saja. Oke. Semua harus punya peran dan bermain di peran masing-masing ya. Termasuk media pun, Mega Suara di sini. Promosi. Tolong bantu promosi gitu. Siap. Kalau Forum Cermai ada acara apapun, kabari kami ya. Insya Allah. Semoga kita bisa bantu dan sinergitas kita tetap terus terjaga yo. Iya, tadi juga ada sinergitas juga ketika menyinggung soal misalkan dinas pariwisata gitu ya, yang atau mungkin yang punya kewenangan mengelola objek wisata, minimal mereka nge-share program-program kerja mereka tuh di radio. Kenapa? Karena harus minimal tuh orang-orang yang mengelola objek wisatanya misalkan mendengarkan radio gitu kan, mereka kan nggak buang-buang waktu toh untuk nyusurin semua objek wisata, kemudian mengadakan talk show dan lain sebagainya. Cukup duduk di sini manis, tunjukkan program mereka, terutama untuk bagaimana cara peningkatan SDM di objek-objek wisata gitu kan, bagaimana mengelola, bagaimana menerima tamu dan lain sebagainya gitu. Tinggal ngomong dicorong aja nanti mereka dengar kan gitu ya. Kita tujuannya adalah untuk nge-blow up informasi atau mungkin program-program kerja yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Kita cuma mendiskusikan dan biarkan mereka yang menyimpulkan yo ya. Iya, betul. Jadi Forum Cermai sudah statement panjang lebar. Moga-moga didengar nih oleh
ketiga stakeholder tadi supaya ada sinergitas yang diharapkan ya Kang ya. Ya, Selain itu tentunya ada harapan-harapan yang lain dong yang Forum Cermai ini capaiannya harus ini nih. Harus ini nih. Kita sudah masuk di segmen terakhir soalnya nih. Harapan-harapan Forum Cermai Kang ke depannya seperti apa Kang? Ya, harapan-harapan Forum Cermai itu masyarakat pengelola wisata di setiap ODTW-nya itu tidak jalan di tempat, harus terus bergerak. Kita harus bergerak karena sedikit kita lengah kita akan ketinggalan, apalagi ini era digitalisasi gitu ya. Nah, dengan segala keterbatasannya mereka sangat mengharapkan uluran tangan dari pemegang kebijakan dalam hal ini gitu. Bagaimana caranya? Udah pasti semua juga pengen maju, tapi kadang kan maju itu terbentur dari berbagai hal gitu kan, seperti itu. Seperti itu aja. Jadi harapannya terus bergerak, jadikan semangat tadi kedaulatan rakyat itu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama gitu kan. Kesejahteraan bersama sehingga suatu nilai manfaat yang dikeluarkan oleh Gunung Cermai itu bisa maslahat buat semuanya gitu. Amin. Rahmatan lil alamin seperti itu. Amin. Kang Dedi Tato boleh menambahkan Kang dari lubuk hati yang paling dalam, harapan apa yang ingin dicapai oleh masyarakat penyangga atau bahkan untuk Forum Cermai sendiri Kang? Oke, mungkin bukan dari orang lain dulu ya, dari saya pribadi mungkin ya. Saya pengen tetap menjaga hutan tersebut ya kan, supaya apa tadi hutannya hijau. Masyarakat ngejo katanya gitu. Itu tujuan utama kan, melestarikan apa yang, apalagi saya hidup di pinggiran hutan tersebut. Karena kalau tidak bisa menjaga hutan tersebut ya mungkin neraka lah bagi saya sendiri ya kan, tidak bisa hidup dengan indahnya seperti dengan yang saya rasakan sekarang ini gitu. Dan tujuan ODTW mungkin untuk apa ya? Tadi kembalikan ke perekonomian masyarakat mungkin ya. Alhamdulillah dengan sekarang terbengkalainya bukan terbengkalai sedikitnya kurang pemasukan dengan ODTW tersebut mungkin karena apa ya? Sekarang Corona COVID-19 ya. Karena ada beberapa kali penutupan dari pemerintahan yang harus ditutup, wisata-wisata yang tadinya menerima tamu dari ini bla bla bla, dengan sekarang harus mengikuti protokol kesehatan tersebut. Jadi ada sedikit kurang pemasukan ya, yang biasanya tadinya sekian jadi turun sekian persen kan gitu, karena ya gara-gara COVID tersebut. Semoga mungkin dengan sekarang untuk kedepannya semoga COVID tersebut hilang dari peredaran yang ada di Kuningan, Majalengka mungkin ya, untuk wisata-wisata ya, biar kita juga bisa sehat, merasakan gimana caranya udara segar di hutan-hutan yang ada di sekitar kita. Itu aja mungkin tujuannya dan keinginan saya seperti itu. Amin. Dan mungkin nambahin sedikit kepada rekan-rekan yang ada di wilayah Kuningan atau Majalengka, khususnya di kawasan TNGC ya. Karena sekarang melihat situasi angin sama cuaca panas banget ya. Saya titip pesan sehebat-hebatnya wisata yang kita bikin atau sebagus-bagusnya wisata yang kita kelola sekarang, tanpa kita bisa menjaga, dan saya mohon tidak ada kata kebakaran lagi di tahun ini. Itu tujuannya dan keinginan saya seperti. Ayo mari jaga hutannya, lestarikan hutannya, dan kita dalam artian ada niatan tadi kalau kata Dedi katanya rahmatan lil alamin, itu yang mungkin ya ditambahin mungkin ada banyak keberkahan juga ya dengan adanya kawasan tersebut untuk kita semua mungkin itu. Ayo jaga hutannya, kita tetap semangat dan sehat selalu. Itu aja mungkin. Harus merasa memiliki ya. Betul. Dan setelah merasa memiliki, tentunya nanti masyarakat akan ikut melestarikan dan juga itu menjaga Gunung Cermai Kang ya. Betul. Dan harapan untuk hidup dari Gunung Cermai masih terbuka lebar dan masih banyak potensi ya Kang yang bisa digali. Tentunya dengan menjaga tatanan yang sudah ada, bahwa hutan harus tetap hijau. Betul. Hutanna hejo, caina ngejo. Masyarakat ngejo.
Tarangejo sebeli aja ya. Siap. Boleh. Terlewat ya. Kita tadi fokus ke pemanfaatan wisata ya. Padahal saya udah singgung dari awal bahwa kita itu di jasa lingkungan itu ada dua, air dan wisata. Nah, air juga itu sangat manfaat, di luar kawasan pasti udah merasakan gitu kan. Iya. Misalnya yang tinggal di Silang Agung ya udah pakai PDAM yang dari Gunung Ciremai gitu kan. Itu merasakan air Ciremai loh. Seperti itu bermanfaat loh. Ya, dari PDAM yang ngambil mata airnya karena di Gunung Ciremai itu PDAM itu udah dapat izin itu di 11 titik mata air. Yang ditarik oleh PDAM. Itu kan, itu bermanfaatan yang mungkin lupa gitu. Sumber mata air di Ciremai sudah dimanfaatkan oleh PDAM dari 11 titik itu untuk masyarakat. Kalau PDAM kan tidak hanya di desa itu. Jadi kalau debit air turun itu bisa akibat dari emang Ciremai tidak dijaga gitu ya. Jadi makanya kalau Ciremai tetap hijau diharapkan jadi kalau merasa airnya dari Gunung Ciremai kita jangan hanya menyalahkan gunungnya karena gunung mah gitu-gitu aja, tapi ketika dia berkurang debitnya kita sadar air itu dari mana gitu. Kadang bisa menampung air itu menahan air di gunung itu apa? Kan pohon. Sudah berapa pohon yang ditanam oleh teman-teman penikmat PDAM seperti itu. Benar. Lo nyalakan yang PDAM ya macet baik China. Nah, seperti itu. Padahal mungkin di atas ada kendala apa kita nggak tahu juga. Yang jelas itu masyarakat makin nambah, gitu kan. Karena dengan sendirinya populasi kebutuhan air banyak, kita tidak tahu nih hutannya yang nambah pohonnya nambah berapa gitu, seperti itu. Kalau PDAM ingin tetap terus ngalir berarti jagalah hutannya, gunungnya biar debit air atau juga mata air makin memproduksi air yang banyak. Mungkin next kita mengundang PDAM juga lah ya. Harus untuk sekalian mengedukasi masyarakat soal PDAM dan perairan lah ya. Iya, jangan cuma di mata airnya aja, berarti PDAM juga harus ikut andil untuk menjaga kelestariannya. Jangan cuma permasalahan kerannya doang, tapi di atasnya seperti apa. Hulu sampai hilir PDAM harus bertanggung jawab. Next episode Badami ya. Oke, untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Barangkali ada yang lagi yang mau tambahkan, Akang sudah? Closing statement Kang, barangkali. Closing statement barangkali ada yang mau disampaikan lagi, silakan nih. Kita beri waktu 1 menit. Ya, closing statementnya tadi ketika kita menghadapi masalah, jadikanlah masalah itu jadi berkah. Jadi berkah. Jangan jadikan berkah malah masalah, seperti itu. Oke. Ini perlu dijadikan quotes dari Forum Ciremai ini. Nanti kita jadikan tagline ya di portal berita dan juga di channel YouTube Mega Suara untuk edisi Badami edisi ke-12 ini, yuk. Iya, betul. Ini tugas Ibnu Kar'an berikutnya ya. Wawancara langsung sama narasumber malam hari ini. Karena setiap narasumber kita selalu ada portal berita yang akan naik setelah malam hari ini ya. Oke. Tidak terasa, Mania Mega Suara, kita sudah memasuki menit-menit terakhir dan obrolan kita semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi desa-desa khususnya di penyangga Gunung Ciremai agar bisa memanfaatkan potensi alam yang begitu luar biasa dari Gunung Ciremai. Tuhan sudah memberikan kemegahan atau keindahan atau juga keberkahan dari Gunung Ciremai, tinggal dimanfaatkan secara betul-betul bermanfaat gitu ya. Dan juga Forum Ciremai juga sudah menyampaikan secara panjang lebar bahwa siap bermitra dan terbuka lebar untuk hal-hal yang positif untuk menyuburkan atau memajukan Gunung Ciremai, Kang ya. Oke, kita akhiri kebersamaan kita. Semoga Mania Mega Suara di rumah nanti kalau ada yang perlu kontak person Gunung Forum Ciremai udah disimpan di sini ya? Udah ya? Udah. Berarti jika Mania Mega Suara nanti kalau ada ingin komunikasi dengan Forum Ciremai kita bisa fasilitasi ya. Silakan. Mega Suara ditunggu silaturahimnya ke sekretariat ya. Di mana tuh sekretariatnya, Kang? Oke, kebetulan untuk sekretariat ada di Kabupaten Majalengka ya. Waduh. Letaknya ada di Desa Padaherang, RT 3, RW 1, Blok Desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi. Sindangwangi ya. Siap. Desa Padaherang.
Dekatnya ke Curug tempat campingnya ada Curug Lelesnya, ada Gua Kejayaannya juga di sana. Ada situs-situs religinya juga di sana. Bisa awet muda nggak Kang di sana? Harus itu. Bisa. Bisa ya. Mau bawa galon ke sana. Mandi yo. Ditunggu keluarga besar radio ini. Ditunggu. Oke, makasih Kang Dede Tato.